Pelatih Thomas Tuchel disebut-sebut memiliki peran krusial dalam meyakinkan Kyle Walker bergabung ke Bayern Munchen. Masa depan Kyle Walker di Manchester City di sisi lain juga belum jelas. Pep Guardiola kerap mempercayakan Manuel Akanji. Menurut Pep, Walker kesulitan untuk bisa nyetel dengan sistem yang diterapkan di Manchester City. Selain itu, Pep juga mengatakan bahwa Walker tidak memiliki karakteristik yang diperlukannya. Jika transfer terlaksana, maka Walker bakal jadi pemain baru kedua Munchen pada musim panas ini. Munchen sudah mendapatkan Konrad Laimer dengan status free transfer. Masa depan Kim Min-jae telah mengambil langkah baru selama seminggu terakhir. Berbagai laporan mengklaim bahwa Kim malah mendekati kepindahan ke raksasa Jerman Bayern Munchen. Dia dilaporkan akan mendandatangani kontrak 5 tahun di Allianz Arena dengan kesepakatan Napoli ditutup. Jika langkah itu berhasil, Kim akan meludahi janji yang telah dia berikan kepada Manchester United. Menurut Corriere dello Sport, dia sebelumnya memberi Manchester United lebih dari sekedar janji untuk berkomitmen pindah ke Old Trafford. Perkembangan masa depan Kim merupakan pukulan lain bagi rencana transfer Erik ten Hag selama seminggu terakhir. Nama Morten Hulman memang tak setenar Christian Eriksen atau Simon Zaire. Namun pemain yang kini bermain untuk Lecce berhasil menarik minat Dortmund. Diberitakan oleh Sportbild, Borussia Dortmund ingin membawa Morten Hulman untuk memperkuat lini tengah. Klub Liga Jerman bakal membawanya di musim panas ini. Di sisi lain, harga jualnya sebesar 15 juta euro atau setara 245 miliar. Sementara Borussia Dortmund tak mau kehilangan Emre Can secara gratis. Perlu diketahui, kontrak sang pemain akan habis musim depan. Jadi klub Liga Jerman tersebut bakal menjualnya di musim panas ini. Dengan demikian, Morten Hulman bakal menggantikan posisi Emre Can di lini tengah Borussia Dortmund. Duel Garnacho dan Asnawi turut mendapat perhatian dari Manchester United. Selama lebih dari setengah jam, Garnacho terlibat duel melawan bek kanan sekaligus kapten timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Pertarungan keduanya berjalan menarik. Asnawi menunjukkan kemampuan dan mampu meredam Garnacho. Pemain Manchester United itu memang sempat sekali melepas tembakan. Beruntung kiper Hernando Ari bisa mementahkannya. Namun keseluruhan kepiawaian Asnawi Mangku Alam membuat Garnacho frustasi. Terlebih setelah Asnawi melepas tackle bersih untuk menghentikannya pada injury time. Pemuda berusia 18 tahun itu emosi dan membalas, tapi tackle-nya terlambat sehingga wasit asal Malaysia Muhammad Usaid bin Jamal meniup peluit tanda pelanggaran. Ilkay Gundogan sudah menjadi salah satu pilar penting Manchester City. Mantan pemain Borussia Dortmund itu bahkan mengemban tugas sebagai kapten tim. Kontrak Gundogan di Etihad Stadium akan berakhir pada 30 Juni 2023. Sampai sekarang, gelandang asal Jerman tersebut masih belum menandatangani kesepakatan baru. Hal itu memunculkan spekulasi kalau Gundogan akan meninggalkan Manchester City pada musim panas. Barcelona menjadi salah satu klub yang ingin mengontrak sang pemain. Guardiola masih ingin mempertahankan Gundogan di Manchester City pada musim depan. Karena itu, dia berharap Gundogan bersedia memperbaiki kontraknya dalam waktu dekat. Guardiola sudah tahu jika pelatih Barcelona Xavi Hernandez sering berbicara dengan Gundogan. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa jika akhirnya Gundogan memutuskan untuk pergi dari Etihad Stadium. Legenda Liverpool John Barnes mengaku ikut senang dengan kesuksesan The Reds memboyong Alexis Mac Allister dari Brighton dengan harga murah. Mac Allister direkrut Brighton dari Argentinos Junior pada Januari 2019 silam. Ia dibeli dengan harga hanya 7 juta pound saja. Mac Allister mampu tampil apik di Liga Inggris, khususnya pada musim 2022-2023 kemarin. Ia tampil sebanyak 40 kali di semua ajang kompetisi dengan sumbangan 12 gol dan 3 assist total selama di Brighton. Mac Allister mencatatkan 112 penampilan dengan koleksi 20 gol dan 9 assist. Pemain berusia 23 tahun Chelsea, Trevoh Chalobah telah banyak dikaitkan dengan minat dari Nerazzurri yang sedang membutuhkan bek tengah baru usai mereka kehilangan Milan Skriniar yang bergabung dengan Paris Saint-Germain. Trevoh Chalobah yang dikenal sebagai bek muda berbakat itu memang kurang mendapatkan waktu bermain reguler di Chelsea yang membuat Inter Milan berharap untuk bisa membawanya ke Giuseppe Meazza
Kabarnya, The Blues juga sangat terbuka untuk menjual bek tengah mereka berusia 23 tahun tersebut, yang kontraknya masih berlaku hingga 2028 mendatang, dan menghargainya dengan bandrol sekitar 400 miliar rupiah. Bursa transfer musim panas 2023 menjadi awal baru bagi AC Milan. Dalam hal ini khususnya dalam hal metode transfer pemain. Kepergian dari Paolo Maldini dan Ricky Massara dari posisi direktur teknik mengubah haluan AC Milan. Target pasar transfer mereka pun mengarah ke Turki. AC Milan dikabarkan tengah berencana untuk mendapatkan jasa pemain Fenerbahce Arda Güler pada bursa transfer musim panas 2023. Güler dianggap sebagai pemain yang layak untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Brahim Diaz. Dikutip dari Football Italia, klausul pelepasan yang dimiliki Güler hanya berada di angka 17,5 juta euro, nominal yang cukup mahal bagi pemain yang baru berusia 18 tahun. Harry Maguire akhirnya tersingkir dari skuad Manchester United pada musim 2022-2023 ini. Ia kalah bersaing dengan Rafael Varane, Lisandro Martinez, bahkan Luke Shaw dan Victor Lindelof. Maguire pun akhirnya santer disebut bakal cabut dari MU pada musim panas 2023 ini. Ia tak mau terus berada di bangku cadangan. Bek Manchester United Harry Maguire dikabarkan akan merapat ke Aston Villa pada musim panas 2023 ini. Laporan itu menyebut bahwa Maguire akan merapat ke Villa dengan status pinjaman. Mereka juga membeberkan apa alasan bek 30 tahun tersebut tidak pindah permanen. Maguire tidak memungkinkan untuk dijual permanen karena ia terikat kontrak yang mahal sampai 2025 di Manchester United. Jadi siapapun yang ingin membelinya harus mengeluarkan dana besar untuk transfer plus untuk membayar gajinya. Real Madrid telah meresmikan kedatangan Joselu dari Espanyol. Pemain berusia 33 tahun itu didatangkan oleh Los Blancos dengan status pinjaman selama satu musim dengan biaya 500.000 euro. Dalam kesepakatan tersebut, Los Blancos memiliki opsi untuk mempermainkan sang striker dengan nilai 1,5 juta euro. Joselu bukanlah wajah asing bagi Los Blancos. Pasalnya, mantan pemain Alaves pernah menimba ilmu di Akademi Madrid Castilla dan melakoni debutnya untuk tim utama Los Blancos pada La Liga 2010-2011 ketika menghadapi Almeria, di mana dia langsung mencetak gol. Pada musim lalu, bersama Espanyol, Joselu tampil 38 kali dengan torehan 17 gol. Di timnas Spanyol, ia juga bermain sangat bagus. Joselu bahkan menjadi penentu kemenangan pada laga semifinal Liga Negara melawan Italia.